Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari Nata Rupa akan memaparkan hasil perencanaan dan pelaksanaan kami mengenai teater yang berjudul Menutup Tahun dengan Penyesalan, Membuka Tahun dengan Harapan dalam rangka menyambut Tahun Baru. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Cindy Amelia Devina sebagai PDD. Saya Cindi Triharyati sebagai keamanan. Saya Cindy Mareta sebagai humas. Saya Lutfia Tria Renata sebagai sekretaris. Saya Nabila Aulia sebagai penanggung jawab. Dan saya Nanda Nur Fadila sebagai bendahara. Saya Siti Aisyah sebagai seksi acara. Saya Neng Lala sebagai P3K. Di sini ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Cindite. Teater di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1800-an. Dan bukan cuma jadi hiburan, tapi juga media protes serta kritik sosial. Naskah teater biasanya dibuat berdasarkan kondisi sosial pada masanya. Seiring waktu, teater makin berkembang jadi ruang ekspresi hiburan dan refleksi yang bisa memberi pengalaman emosional serta jadi ruang dialog sosial bagi penonton. Berdasarkan hal itu, tim produksi ingin menghadirkan pertunjukan teater yang bisa dinikmati masyarakat luas dengan bekerja sama bersama teater sentra. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan pertunjukan yang profesional, menarik, relevan, sekaligus edukatif, mulai dari pembentukan karakter sampai kreativitas dan berpikir kritis. Pentas ini juga akan menambah kegiatan seni di ruang publik karena dilaksanakan di Dago Dream Park. Selanjutnya ada tujuan yang akan dibacakan oleh Cindy Mareta. Pertunjukan teater ini bertujuan untuk menghadirkan tontonan seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum, sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi para pelaku seni dalam menyampaikan gagasan dan nilai-nilai kehidupan. Melalui pementasan ini diharapkan tercipta pengalaman artistik yang dapat menginspirasi, menghibur, serta memperluas apresiasi masyarakat terhadap seni teater. Selanjutnya ada isi ide pengembangan yang akan dibacakan oleh Lutfia. Di sini ada isi ide pengembangan. Ide pengembangan karya ini adalah menghadirkan pementasan teater yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan edukasi. Proses produksi didukung dengan dokumentasi latihan, pengembangan naskah, desain artistik, serta pembuatan properti yang disimpan dalam Google Drive sebagai arsip kerja. Pementasan mengangkat legenda lokal dalam gaya modern dengan properti visual sederhana seperti batu, tanah, dan pohon dari kardus, sehingga mampu memperkuat suasana dramatis dan memberikan pengalaman visual yang menarik bagi penonton. Selanjutnya ada keunikan dari pementasan yang akan dibacakan oleh Neng Lala. Keunikan pementasan kami terletak pada cara kami menggabungkan unsur tradisi, nilai moral, dan estetika pertunjukan modern dalam satu sajian teater yang relevan bagi generasi muda. Cerita yang kami tampilkan membawa pesan mendalam tentang sifat manusia, keteguhan hati, dan konsekuensi dari tindakan seseorang bagi lingkungan sosial. Selain itu, pementasan ini dikemas dengan pendekatan profesional yang melibatkan kerjasama tim, eksplorasi karakter, penggunaan properti kreatif, serta kombinasi gerak, dialog, dan ekspresi yang dirancang untuk memberikan pengalaman emosional kepada penonton. Keunikan lainnya adalah kolaborasi relatif antar anggota dalam penyusunan naskah, penentuan karakter, sehingga pemilihan gaya artistik yang disesuaikan dengan tujuan, memberikan tontonan yang menginspirasi, menghibur, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Nah lalu di sini ada pangsa pasar.
Pementasan ini ditunjukkan untuk seluruh masyarakat, terutama pelajar dan remaja yang menjadi bagian dari lingkungan pendidikan dan apresiasi seni. Oleh karena itu, pementasan ini kami rancang agar dapat dinikmati oleh semua umur dan gender tanpa adanya batasan khusus. Kami menargetkan penonton utama dari kalangan pelajar SMA atau SMK yang memiliki ketertarikan pada seni pertunjukan. Pementasan ini juga sangat relevan bagi mereka yang ingin memperluas wawasan, mengembangkan empati sosial, dan lebih mengenal seni teater sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya. Lalu ada ilustrasi karya dari kami. Yang pertama, dokumentasi proses. Seluruh proses latihan, penyusunan naskah, rancangan artistik, dan pembuatan properti disimpan dalam Google Drive sebagai bukti kerjasama profesional dan perkembangan pementasan. Yang kedua, ada pembuatan properti. Properti yang digunakan dalam pementasan bawang merah dan bawang putih dibuat secara kreatif dan menyesuaikan kebutuhan alur cerita, seperti kain biru panjang untuk menggambarkan aliran sungai, tempat kain hanyut, batu-batuan dari kardus atau styrofoam sebagai dekorasi pinggir sungai, backdrop rumah dan gubuk nenek yang dibuat dari kardus besar dan dicat sesuai latar, serta labu kecil dan labu besar yang dirancang dari kardus atau styrofoam. Labu kecil diisi benda berwarna emas sebagai simbol hadiah, sedangkan labu besar berisi ular dan hewan mainan untuk menciptakan efek dramatik sesuai jalannya cerita. Yang ketiga, ada penentuan peran. Kami melakukan seleksi peran berdasarkan kemampuan, karakteristik, serta pembawaan masing-masing anggota agar setiap pemain dapat tampil maksimal dan mampu menyampaikan pesan cerita secara emosional dan efektif. Di sini ada alur cerita. Jadi alur ceritanya tuh, di malam terakhir sebelum pergantian tahun, 4 sahabat tanpa sengaja terkunci di aula sekolah saat merapikan properti acara. Suasana awalnya canggung karena masing-masing memendam konflik dan penyesalan. Dalam kegelapan, mereka menemukan catatan dan barang lama yang memicu kenangan dan membuka kejujuran. Alia mengakui ketakutannya gagal. Rizal berhenti pura-pura ceria. Mira mengungkapkan sakit hatinya. Dan David membacakan tulisan tentang betapa persahabatan mereka menyelamatkannya. Momen itu menjadi ruang refleksi untuk melihat apa yang hilang dan apa yang masih bisa diperbaiki. Saat lampu menyala dan lampu pintu terbuka, mereka keluar dengan hati lebih ringan, menutup tahun lama dan memulai awal baru bersama. Menyadari bahwa setiap tahun selalu memberi kesempatan untuk menulis ulang diri sendiri. Itu yang kelima. Selanjutnya ada anggaran. Dana internal produksi sebesar 50 juta merupakan akumulasi kas organisasi yang dihimpun dari beberapa sumber utama, yaitu yang pertama ada surplus anggaran dari kegiatan super teater pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua itu dukungan rutin dari donatur serta alumni yang telah berkomitmen sejak awal periode. Dan yang ketiga itu ada hibah seni dari mitra pendukung yang sudah lama bekerja sama dengan organisasi. Dana ini menjadi modal awal untuk menjalankan proses produksi sebelum masuknya dana sponsor dan permasukan dari penjualan tiket. Di sini ada anggaran properti aula dan setting panggung. Total properti aulanya itu mencapai 2.350.000. Lalu ada properti pendukung mencakup 820.000. Selain itu ada kostum dapin. Total kostum dapin mencapai 1 juta. Total dari 4 kostum tokoh ada 3.400.000 serta total keseluruhan dari semuanya yaitu 29.970.000. Zoom teka tempo. Di sini ada anggaran dari sponsor acara teater. Yang pertama Bank BRI, nominal yang mereka kasih yaitu 10 juta. Lalu ada Telkomsel 8 juta, Indomaret 4 juta, Aqua 3 juta, Wardah 5 juta, Kopi Kenangan 2.500.000,
Hokben ada 2.500.000, lalu ada Eiger 5 juta. Jadi total sponsor yang kami miliki ada 40 juta. Di sini ada surat perizinan yang kami beri. Selanjutnya ada rundown, dimulai dari jam 16.00 sampai jam 16.30 itu registrasi penonton. Penonton masuk dan cek tiket jam 16.30 sampai jam 16.45 pembukaan acara, sambutan MC dan perkenalan acara. 16.45 sampai 17.00 sambutan sutradara, penjelasan konsep pementasan. Jam 17.00 sampai jam 17.15 persiapan teknis, cek lighting, sound dan setting aula. Jam 17.15 sampai 18.00 babak 1 aula dan konflik awal. 4 tokoh terkunci di aula, mulai muncul konflik. Jam 18.00 sampai 18.10 pergantian adegan, penyesuaian properti aula. Jam 18.10 sampai jam 19.00 babak 2 kejujuran terungkap, tokoh saling membuka perasaan masing-masing. Jam 19.00 sampai jam 19.30 istirahat, penonton break. Jam 19.30 sampai 20.15 babak 3 klimaks, konflik dan emosi memuncak. Jam 20.15 sampai 20.25 pergantian adegan, persiapan babak akhir. Jam 20.25 sampai 21.00 babak 4 resolusi, harapan baru dan penyelesaian cerita. Jam 21.00 sampai 21.15 penutupan pemain, ucapan terima kasih. Jam 21.15 sampai 21.40 sesi foto bersama pemain dan kru. Jam 21.40 sampai jam 22.00 penutupan acara, MC menutup acara. Di sini ada gelang sebagai tiket masuknya. Lalu di sini ada brosur teater yang kami sebarkan di media sosial. Di sini ada dokumentasi pelaksanaan Nata Rupa Production dan berkolaborasi dengan Teater Sentra. Sekian pemaparan pertunjukan teater dari kami. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.